Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini saya mau cerita tentang beberapa karakter coach atau pelatih dalam panahan tradisional. Oke teman-teman, ketika hari ini busur tradisional, busur tradisi, khususnya busur asiatik atau busur horsebow itu menjadi cukup booming ya, terbukti dengan banyaknya para pegiat yang bermunculan dan banyaknya event-event yang bermunculan. Hanya saja karena jenis busur ini tergolong baru di negara kita Indonesia, sehingga memang kita kebingungan mencari pelatih atau pengajar gitu loh, sehingga muncul orang-orang yang terkadang kita anggap sebagai pelatih saja karena memiliki keilmuan lebih daripada kita dan sebagainya. Tapi setidaknya teman-teman ada tiga karakter atau jenis orang-orang yang sering kita anggap pelatih dalam panahan tradisional, dan ketiga karakter ini kita harus memahami masing-masingnya seperti apa. Yang pertama itu adalah orang-orang yang memiliki akurasi bagus tapi tidak memahami teori. Orang seperti ini biasanya hanya karena keistiqomahan dia dan kegigihan dia berlatih. Jadi dia istiqomah hingga memiliki akurasi bagus. Sehingga kita tahu bahwasanya panahan adalah olahraga praktek, pemahaman terhadap teori yang tidak ada pun jika dilatih secara istiqomah itu akurasi bisa bagus loh. Orang seperti ini teman-teman biasanya akan cukup tidak terlalu baik lah untuk dijadikan guru, karena secara teori dia tidak paham. Dia akan memaksa orang untuk menjadi seperti dia saja. Orang seperti ini kalau kita temui akurasi dia bagus, tapi dia nggak bisa ngajar. Dia nggak bisa ngasih tahu orang gimana supaya memiliki akurasi bagus juga. Dia tidak bisa mencarikan solusi untuk orang lain agar bagaimana akurasinya bagus. Dia tidak memahami alat, tidak memahami jenis-jenis genggaman, jenis-jenis anchor point dan sebagainya. Yang kedua adalah orang yang memiliki teori, pemahaman dalam panahan, tapi akurasinya tidak terlalu bagus. Orang seperti ini teman-teman biasanya cukup bagus dijadikan pelatih. Hanya saja memang dia tidak memiliki akurasi terlalu bagus seperti orang pertama. Orang kedua ini seringkali dia malas ngelatih, malas ngajarin orang. Kenapa? Karena ada murid-murid, ditakutkan ada murid-murid yang bersifat arogan, sehingga ketika akurasi murid menjadi lebih bagus dan meremehkan ini guru. Orang kedua ini secara pelatih itu bagus. Jadi teman-teman kalau kita bertemu orang di lapangan, dia memiliki pemahaman tentang panahan, dia memiliki teori, dia memiliki ilmu, dia memiliki sejarah, memiliki banyak referensi lah tentang panahan. Tapi ketika kita melihat beliau memanah, akurasinya kok nggak bagus-bagus sekali gitu loh. Dia akurasinya bahkan lebih bagus yang pertama ini. Yang ini nggak banyak ngomong nih, nggak tahu ini, nggak tahu itu. Tapi orang yang ini pantas dijadikan guru daripada orang yang pertama. Orang yang kedua dia memiliki pemahaman, dia bisa membuat kita akurasi kita lebih bagus walaupun akurasi dia tidak terlalu bagus. Dia bisa melatih kita walaupun dia tidak terlalu terlatih untuk memanah. Orang seperti ini kekurangannya adalah karena kekurangan berlatih saja. Jadi untuk menjadi guru, untuk menjadi coach, orang ini lebih bagus daripada orang yang pertama. Jadi jangan sekali-kali ketika kita bertemu orang seperti ini di lapangan, ketika kita meminta ilmu kepada dia, kemudian akurasi kita telah menjadi bagus daripada dia, lalu kita meremehkan dia, itu tidak adab tentunya. Nah, jadi jangan bertanya tentang akurasi kepada orang yang ini karena dia hanya cocok menjadi pelatih saja. Secara akurasi dia tidak terlalu bagus karena tidak terlalu ketat, tidak terlalu istiqomah, tidak terlalu gigih untuk berlatih. Nah, kemudian ada orang ketiga teman-teman. Dia memahami teori, dia memahami konsep, dia memahami keilmuan tentang panahan, dia memiliki akurasi yang bagus. Orang ini jauh lebih baik dijadikan sebagai coach atau sebagai pelatih ketimbang orang ini atau apalagi orang yang ini. Orang ini memiliki kesempurnaan sebagai pelatih. Dia memiliki pemahaman keilmuan, teori dan sebagainya, dan memiliki akurasi yang juga bagus. Oke, jadi ini adalah tiga karakter orang-orang coach atau pelatih-pelatih yang umumnya kita temui di lapangan untuk khususnya busur asiatik teman-teman. Karena memang kita masih kebingungan mencari pelatih apalagi yang memiliki standarisasi. Karena untuk standarisasi juga tidak ada sebenarnya dalam busur asiatik. Ini busur sejarah, busur tradisi, sehingga memiliki tradisi panahan yang berbeda-beda. Ada orang yang stylenya, kalau teman-teman hadir di event-event panahan tradisional, itu para orang-orang yang podium, orang-orang yang hebat-hebat memiliki
form yang berbeda-beda terkadang karena memang tidak ada standarisasi. Tapi setidaknya ini adalah 3 karakter orang-orang yang kita temui di lapangan yang cocok untuk kita jadikan guru atau pelatih. Yang pertama, yang ini sebenarnya tidak terlalu cocok teman-teman, tapi kebanyakan orang berminat kepada orang yang pertama ini. Tapi dia biasanya nggak bisa ngajar ini. Dia tidak membuat akurasi kita lebih baik. Dia cuma bisa marah-marahin kita biasanya ini. Karena dia tidak memahami teknis daripada secara teori kronologi bagaimana anak panah itu mengenai target gitu loh. Dia nggak memahami alat, dia nggak memahami teknis. Dia hanya istiqomah, dan keistiqomahan itu membuat dia mahir. Ibaratnya itu petarung jalanan lah. Petarung jalanan diadu dengan orang sabuk hitam karate, bisa jadi petarung jalanan ini lebih hebat. Dia nggak memahami cara mukul, tapi karena track record dia berkelahi bagus, ya udah. Dia nggak bisa ngelatih ini biasanya gitu loh. Orang kedua, ini sudah bisa dijadikan sebagai guru, sebagai coach, sebagai orang yang kita ambil ilmunya. Walaupun akurasinya tidak terlalu bagus, tugas kita menghargai dia. Jadi ketika kita mengambil ilmu dari orang seperti ini, dia memiliki pemahaman, memiliki teori, hanya saja akurasi tidak terlalu bagus karena kurangnya latihan. Ambil ilmu dari dia dan tetap posisikan dia sebagai seorang guru. Jangan pernah lancang untuk menantang-nantang orang yang ini. Karena itu menjadi tidak adab. Karena kekurangan waktu, kesempatan, dan momen untuk dia berlatih lebih kuat menyebabkan akurasi dia tidak terlalu bagus. Kurang lebih seperti itu. Orang yang paham teori belum tentu akurasinya langsung bagus. Karena panahan adalah ilmu implementasi, ilmu praktek. Kurang lebih seperti itu. Dan orang yang ketiga, ini adalah kesempurnaan tentunya. Dia memahami ilmu, dia memahami konsep, dia memahami teori, dan dia juga istiqomah berlatih sehingga akurasi dia menjadi bagus. Kurang lebih ini adalah 3 karakter coach atau pelatih yang kita temui di lapangan, yang mungkin mereka pun tidak merasa diri mereka pelatih, tapi kita boleh mengambil ilmu di situ. Kalau orang yang pertama ini cukup perhatikan saja. Kalau bertanya biasanya dia akan kebingungan. Kalau orang kedua, jangan perhatikan dia, maka banyaklah bertanya. Kenapa? Karena akurasi dia akan tidak terlalu bagus. Jadi kalau kita perhatikan, lo nggak kena. Ini orang banyak omong aja nih. Jangan, belum tentu. Bukan karena dia banyak omong, hanya saja ketidakistiqomahan dia berlatih membuat akurasi dia tidak terlalu bagus. Orang ketiga boleh perhatikan, boleh minta ilmu dan teori secara langsung kepada beliau. Oke, kurang lebih itu dia tadi teman-teman. 3 karakter coach atau pelatih atau orang yang kita anggap guru dalam panahan tradisional, yang mana ketiga-tiganya boleh kita ambil ilmu kepada mereka. Orang pertama boleh perhatikan saja. Orang kedua ini banyak bertanya, jangan diperhatikan. Karena diperhatikan biasanya akurasi dia tidak terlalu bagus, dan itu membuat kita sering kecewa. Lo banyak ngomong tapi akurasi nggak bagus. Kadang seperti itu. Tapi tetap hargai sebagai seorang guru, keilmuan beliau banyak. Ya, orang yang ketiga ini silakan perhatikan dan banyak bertanya kepada dia, ambil ilmunya sekaligus. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.